Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa yang terakhir dalam tahun liturgi yang dimana kita rayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Selamat berhari Minggu, selamat Pesta Kristus Raja, dan semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya hari ini juga menjadi kesempatan berahmat untuk melambungkan pujian dan syukur kepada Tuhan dalam ibadah dan juga hari raya, tetapi juga menjadi kesempatan juga untuk beramal kasih dan berbagi kasih dengan saudara-saudara yang kita jumpai atau mereka yang paling membutuhkan dalam kehidupan kita. Saudara penonton, pada hari ini dan permenungan pada Hari Raya Kristus Raja ini, pantaslah juga untuk saya membacakan renungan yang sudah ditulis oleh Pastor Viani untuk MSC. Satu renungan yang sangat dalam dan kaya tentunya, baik juga untuk kita dengarkan bersama-sama. Renungan diberi judul Manusia adalah Gambar Kehadiran Allah. Perayaan Kristus Raja Semesta Alam memberikan warta tentang Yesus bukan sebagai Raja dunia sebagaimana dipahami orang dunia ini. Yesus adalah Raja keselamatan, Gembala yang menuntun umatnya kepada keselamatan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukan manusia yang menjadi musuh Allah, melainkan kuasa dosa, kuasa alam maut, yang menghalangi manusia untuk diselamatkan. Dosa telah melilit manusia sedemikian rupa sehingga ia menjauh dari Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ia menjadi tidak peduli akan Tuhan dan sesamanya karena dosa membuat manusia menjadi tuan atas diri sendiri, dan makanan mereka adalah kejahatan. Peran Yesus sebagai Raja Keselamatan amat nampak dalam nubuat Yeremia, di mana Allah sendiri sebagai Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala jahat. Gembala Israel yang jahat begitu mementingkan diri sendiri dan menelantarkan, mengabaikan, bahkan membiarkan domba-domba terluka, bahkan mengambil keuntungan dari domba-domba gembalaannya. Kini Allah tampil untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat tanpa gembala itu. Mereka semua dicarinya, dibalut lukanya, dikuatkan dan dilindungi. Figur Yesus sebagai Raja Semesta Alam ditampilkan sebagai gembala yang baik, yang menuntun kawanannya kepada kehidupan. Bacaan Injil hari ini memberikan warta tentang penghargaan dan cinta Allah kepada manusia, sehingga sebagai Ia yang perlu dihormati, dihargai, dijaga, dan dilindungi. Injil Matius memberikan pemahaman yang mendalam tentang yang mengapa kita harus memperlakukan sesama dengan adil, dengan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita melihat seberapa dekat hubungan antara cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Kita melihat betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan. Kita begitu berharga sehingga Allah begitu mengasihi kita. Kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai, dicintai, didorong, didukung. Kerap mencintai Tuhan itu terkesan abstrak dan membingungkan. Perkataan Yesus itu menjadikan yang abstrak itu konkret, dan yang membingungkan itu menjadi jelas. Mengasihi Tuhan adalah Mengasihi Tuhan adalah mencintai teman kita, saudara dan saudari kita. Pada saat kita memberi makan kepada yang lapar, pakaian kepada yang telanjang, tumpangan bagi yang memerlukan, makanan kepada yang lapar, minuman kepada yang haus,
kita melakukannya untuk Allah. Karena manusia sendiri adalah gambar dan rupa Allah. Mereka juga merupakan tempat tinggal Tuhan di mana Tuhan bersemayam. Dan inilah sesungguhnya kekuatan dan semangat hidup bermasyarakat. Inilah yang menentang praktik hidup masyarakat yang mengabaikan, menindas, dan mengorbankan sesamanya. Itulah pula ajaran yang menentang segala hal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Jika cinta dan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama sungguh hidup dalam keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat kita, kehidupan kita akan sangat menyenangkan. Namun, betapa indahnya hidup kita ketika kita menemukan orang lain sebagai sahabat kita. Hidup sebagai sahabat, sebagai saudara satu sama lain, saling membantu, saling menghargai, saling menguatkan. Itulah yang Yesus ingin kita lakukan dengan perkataannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Letak pemahaman Kristus sebagai Raja semesta alam sungguh tampak dalam pemeliharaan dan penggembalaan manusia kepada keselamatan, tak hanya di dunia ini, tetapi juga di sorga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami, terutama untuk mengimani Dikau dan Yesus Putramu sebagai Raja semesta alam, puncak dari seluruh ciptaan kami, yang menuntun kami juga untuk menghargai setiap ciptaan ini, terutama juga saudara-saudari kami, sesama manusia, ciptaan yang merupakan gambar dan kehadiran-Mu sendiri. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, dan juga semoga Roh-Mu membimbing kami untuk memberikan perhatian kepada sesama kami dan juga terhadap alam ciptaan ini, di mana Yesus Kristus Putramu menjadi Raja atas seluruh alam ciptaan ini. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah mau kasih turunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.